Kalau kita semua tahu kalau sekarang nyari kerjaan tuh susah banget. Ada sekitar 280 juta orang dengan angkatan kerja sebesar 152 juta orang lagi bekerja dan berdasarkan data terbaru dari BPS di tanggal 1 November 2024, pengangguran di Indonesia itu mencapai sekitar 7,5 juta jiwa, alias sekitar 5% dari jumlah orang di Indonesia itu nganggur. Dan gue juga pernah menjadi bagian dari orang yang nganggur tersebut gitu, dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Dan bisa dibilang gue dapat kerja bukan karena hard skill dan juga soft skill gue gitu, tapi dengan kerja keras. Gue cari aplikasi yang bisa gue review, terus kemudian gue bikin case study-nya, dan pada akhirnya gue kasih pemahaman tersebut, dan gak cuma sekali, tapi gue bikin case study itu sebanyak 2 kali dan kemudian barulah gue mendapatkan offering letter gitu. Tapi setelah kerja selama 2 tahun lebih gitu ya, gue baru mempelajari kalau dengan menggunakan hard skill dan soft skill itu bisa mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, kok bisa? Oke semuanya, kenalin nama gue Daniel Prisma, saya adalah seorang product manager, sudah berpengalaman selama 2 tahun lebih di bidang produk dan kali ini kita akan ngebahas tentang hard skill dan soft skill gitu ya. Jadi kita mulai bahas satu persatu aja, jadi apa itu hard skill dan juga soft skill, dan kenapa keduanya bisa bikin lo dapat sebuah pekerjaan. Jadi kita bahas yang pertama yaitu adalah hard skill gitu. Hard skill kalau misalnya kita bahas di Indonesia nih ya, itu adalah sebuah keahlian yang dapat dipelajari melalui berbagai macam hal yang ada di dunia ini gitu, melalui sebuah pelatihan atau enggak pendidikan. Nah, sekarang udah ada banyak banget hard skill yang ada di luar sana gitu, kayak misalkan ngoding, desain, accounting gitu, apapun lah itu gitu. Pokoknya intinya apapun yang lu bisa dapetin ketika lu latihan gitu, bisa dari bootcamp, YouTube, sekolah gitu. Jadi itu adalah bagian dari si hard skill. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa si hard skill ini penting banget gitu? Ya karena untuk mendapatkan keahlian gitu, dan dianggap mampu untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada di sebuah perusahaan gitu. Kerja itu sebenarnya semuanya itu adalah tentang bagaimana cara kita menyelesaikan masalah seseorang gitu kan ya. Itu kan yang dimaksud dengan nyari uang gitu ya, bantu masalah orang gitu. Jadi kalau misalkan lu mau memiliki sebuah keahlian spesifik gitu ya, pada sebuah bidang hard skill, yaitu adalah menyelesaikan masalah orang, dan kemudian baru lu bisa punya uang gitu. Ya kayak kita di kantor lah gitu ya. Kalau misalkan lu udah kerja, pasti lu expect dengan lu nge-solve masalah pada sebuah company, ya lu akan dapat duitnya gitu. Ya gua sebagai product manager, ya gua harus maintain produknya untuk dapat berjalan, baru gua digaji. Misalkan gua sebagai seorang UI UX designer, ya gua harus bikin sebuah desain untuk pada akhirnya gue digaji gitu. Ya seperti itu prosesnya dalam mendapatkan uang dari sisi hard skill. Nah, tapi meskipun kesannya si hard skill ini tuh mahal banget gitu ya, padahal ada yang lebih susah lagi dan mahal dan juga hard to master menurut gua sih, yaitu adalah si soft skill gitu. So next, soft skill. Jadi apa yang maksud dengan soft skill gitu loh ya? Ya kalau misalkan diartiin ya soft skill ya itu adalah keahlian lembut gitu. Enggak. Jadi itu adalah sebuah keahlian intrapersonal atau mungkin bahasa lainnya adalah keahlian yang dimiliki oleh seseorang karena emang berasal dari dalam dirinya sendiri. Dan biasanya kita nganggap itu sebagai sebuah keahlian gitu ya. Padahal menurut gue sih ini bukan sebuah keahlian gitu. Karena pada dasarnya soft skill itu juga bisa untuk dipelajari gitu. Nah, contohnya apa sih? Ya adaptif gitu, manajemen waktu, empati, dan juga masih banyak hal lainnya. Ya biasanya nih ya, kalau misalnya kita tahu apa arti dari yang kata-kata tadi gitu. Adaptif ya, itu mah artinya kan kita bisa ditaruh di mana aja. Manajemen waktu, ya artinya kita bisa mengelola waktu gitu. Dan empati, kita bisa ngerasain hal yang sama dengan orang lain. Tapi sebenarnya pertanyaannya adalah kenapa ini bisa lebih valuable dibandingkan hard skill? Dan bukannya kalau misalkan gue bisa ngoding lebih cepat, AT gue lebih pintar gitu? Ya enggak juga gitu. Kadang di pekerjaan tuh lebih ke arah lo mau ngapain, kenapa lo bikin ini, dan ekspektasi dan results-nya apa gitu. Jadi kalau misalkan lo mau nge-solve 3 pertanyaan tadi untuk rencanain pekerjaan lo, barulah lo bisa mikirin dengan hard skill lo mau ngapain gitu dengan pertanyaan tadi gitu. Padahal sebenarnya apakah soft skill itu bisa dilatih sih? Ya baik lagi seperti yang tadi awal gue bilang, itu bisa sebenarnya gitu. Ya sebenarnya kayak YouTube yang gue lakuin ini itu sebenarnya bagian dari soft skill gue yang lagi gue latih untuk public speaking gitu ya, presentasi dan juga storytelling gitu. Dan kenapa sih sebenarnya kombinasi ini bisa dibilang penting gitu? Buat fresh graduate gitu ya, misalkan ketika lagi nyari kerja, kan biasa urutannya selalu seperti ini nih, interview HR, case study, interview user, offering, sangat basic. Nah tapi sebenarnya kalau misalnya kita coba breakdown gitu ya, nah kalau misalkan di interview HR gitu ya, untuk kalau soft skill itu adalah sebuah kemampuan untuk menjual diri kita dari sisi komunikasi gitu. Kayak misalkan ini orang bisa ngomong atau enggak gitu, bisa ngejawab apa yang sesuai yang ingin ditanya atau enggak gitu, dan lain-lainnya. Dan kalau misalkan tuh di case study gitu ya, untuk ngelihat hard skill kamu, apakah kamu emang punya keahlian yang sesuai dengan bidangnya gitu, yang mau kamu lamar gitu. Dan di sini kita bisa loh show off untuk skill dari hard skill kita gitu. Nah kalau untuk interview user gitu ya, untuk ngelihat kemampuan presentasi kamu ke atasan gitu. Gimana proses kamu berpikir, dan cara kamu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah barulah pada akhirnya offering itu datang. Jadi nggak cuma yang kayak ngobrol tanpa alasan sebenarnya apa yang dilakukan sebuah company gitu. Itu adalah basic banget untuk cari tahu seperti apa orang ini ketika lagi bekerja dan juga bagaimana cara dia bekerja itu pada dasarnya sih. Nah, jadi seperti itulah kalau misalkan bisa gue bilang breakdown beberapa waktu ke belakang ini, ketika gue lagi coba iseng-iseng aja dalam mencari pekerjaan, dan pada akhirnya gue mendapatkan sebuah offering itu. Nah, kalau misalnya dari kalian nih, kira-kira mau latihan apa sih yang lebih penting? Hard skill atau soft skill dulu? Coba share di kolom komentar. Dan see you on another video.
Bye-bye.